Senja itu adalah senja menjelang malam tahun baru di beberapa puluh tahun yang lalu. Pada negara 4 musim, malam tahun baru pada umumnya jatuh pada puncak musim dingin. Seperti juga malam itu, cuaca saat itu sangat dingin. Salju turun deras di tengah cahaya senja yang makin menggelap. Dalam dingin dan kegelapan itu, terlihatlah seorang gadis kecil berjalan terseok-seok di sepanjang jalan yang membeku tanpa penutup kepala. Bahkan ia tidak memakai sepatu. Ya, ketika ia meninggalkan rumah, sebenarnya ia memakai sandal. Tetapi sandal itu terlalu besar untuk kakinya karena sandal itu adalah sandal milik ibunya. Dan karena ukuran sandal yang besar itulah, sandal itu kemudian terlepas ketika gadis kecil itu berlari menyeberang jalan, tepat ketika 2 kereta kuda tengah melaju kencang. Saat ia kemudian mencari di mana sandalnya lepas, satu sandal hilang entah kemana. Dan sedihnya, sandal yang satunya lagi diambil oleh seorang anak laki-laki yang langsung membawanya lari. Akhirnya, gadis kecil itu berjalan dengan kaki telanjang. Karena udara sangat dingin, kakinya kemudian memerah hingga bahkan membiru. Di balik celemek tua yang ia pakai, ia membawa 1 ikat korek api dan 1 ikat lainnya digenggam di tangannya. Ya, ia adalah gadis kecil penjual korek api. Tapi sayangnya, sepanjang hari itu tak seorang pun membeli koreknya dan tidak ada juga yang menyumbangkan 1 keping uang pun padanya. Gadis kecil yang malang. Hingga kemudian karena gemetar kedinginan dan kelaparan, ia berjalan perlahan dengan perasaan sedih dan putus asa. Butiran salju jatuh di rambut panjangnya yang melingkar indah di lehernya. Namun tentu ia tidak sempat memikirkan kecantikannya atau bahkan dinginnya udara. Yang menjadi perhatiannya saat itu adalah cahaya penerang yang bersinar dari setiap jendela rumah yang hangat yang dilewatinya. Bila ia mendekat, ia bisa mencium aroma lezat dari daging angsa panggang yang sedang dimasak untuk malam tahun baru di setiap rumah-rumah itu. Ia tidak bisa berhenti memikirkan betapa lezatnya makanannya, betapa hangat suasana di dalamnya. Hingga akhirnya sampailah ia pada sebuah sudut di antara 2 rumah. Di sana kemudian ia duduk dan melipat kaki di bawah tubuhnya. Tapi bukannya menjadi hangat. Ia merasakan tubuhnya malah semakin terasa dingin. Ia tidak berani pulang ke rumah karena belum menjual 1 buah korek pun dan tidak membawa uang sepeser pun. Kalau kondisinya seperti itu, ia yakin ayahnya pasti marah. Lagi pula rumahnya juga tidak hangat, bahkan cenderung dingin. Hanya beratapkan kayu yang penuh lubang. Saat ini, tangan kecilnya hampir membeku. Ia lalu berpikir, bisa jadi jika ia menyalakan 1 batang korek api dagangannya itu, jarinya akan menjadi hangat. Maka ia kemudian mengeluarkan 1 batang korek dan menyalakannya. Korek itu menyala terang, mengeluarkan nyala hangat seperti lilin kecil. Ia menangkupkan tangannya ke arah nyala api itu. Cahaya kecil itu terasa begitu ajaib. Tiba-tiba saja ia merasa seolah-olah duduk di depan tungku besi besar dengan api yang menyala indah di dalamnya. Saking nyamannya, gadis kecil itu sampai mengulurkan kakinya untuk menghangatkannya. Betapa nyaman dan hangat rasanya. Namun nyala korek itu lambat laun mengecil, lalu padam. Dan tungku api dalam hayalannya juga menghilang. Hingga yang tersisa hanyalah batang korek yang sudah habis terbakar di tangannya. Ia menggosokkan korek yang lain ke dinding untuk menyalakannya. Korek itu menyala terang, dan pada tempat cahaya korek itu jatuh ke dinding, tiba-tiba saja ia merasakan bisa melihat pandangannya seperti menembus dinding itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Di atas meja ruangan itu terbentanglah taplak putih bersih dengan piring-piring porselen indah. Dan di atasnya terdapatlah daging angsa panggang yang sudah dimasak.
mengeluarkan aroma yang sangat harum dan menggoda. Lebih luar biasanya lagi, tiba-tiba saja ia melihat daging angsa itu melompat dari piring dengan pisau dan garpu yang masih tertancap di dadanya, lalu berjalan tertatih-tatih ke arah gadis kecil itu. Namun lagi-lagi lama-kelamaan korek itu padam, dan yang tersisa di hadapannya hanyalah gambaran dinding tebal yang dingin dan lembab. Ia kemudian menyalakan korek yang ketiga. Kini hayalan membawanya berada di bawah pohon Natal yang sangat indah. Jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang pernah ia lihat di toko-toko orang kaya. Ratusan lilin menyala di antara dahan-dahan hijau pohon itu, dan juga ada hiasan patung-patung kecil yang dicat indah seperti yang ia lihat di etalase toko, tampak menatap ke arahnya. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya ke arah hiasan-hiasan itu di saat api koreknya mengecil dan akhirnya padam. Namun kali ini berbeda. Cahaya pohon Natal itu terus naik lebih tinggi ke langit hingga ia melihat satu cahaya jatuh membentuk garis panjang seperti ekor api. Ada yang meninggal sepertinya, bisiknya pelan. Karena neneknya, satu-satunya orang yang mencintainya dan kini sudah tiada, pernah berkata bahwa saat bintang jatuh, maka satu jiwa akan naik ke surga. Ia menyalakan satu korek lagi. Dalam cahaya korek yang menyala itu, wajah nenek tercintanya muncul, penuh kasih sayang dan kehangatan. "Nenek," seru si gadis kecil. "Bawalah aku bersamamu, Nek. Aku tahu nenek akan menghilang saat korek ini padam. Nenek juga akan lenyap, seperti tungku hangat, makanan tahun baru yang lezat, dan pohon Natal yang indah tadi itu." Dan agar neneknya tidak menghilang, ia langsung menyalakan satu ikat korek sekaligus. Korek-korek itu menyala dengan cahaya yang begitu terang, hingga seperti mengalahkan sinar matahari siang. Saat itulah ia melihat neneknya tampak begitu cantik dan anggun. Sang nenek meraih si gadis kecil, kemudian menggendongnya, lalu bersama-sama mereka terbang dengan bahagia, naik semakin tinggi, jauh dari bumi, jauh dari dingin dan lapar, hingga akhirnya menuju surga. Keesokan paginya, orang-orang menemukan jasad gadis itu bersandar pada dinding di sudut antara dua rumah itu. Orang-orang itu juga melihat pipi si gadis kecil memerah dan ada senyum di wajahnya meskipun tubuhnya telah membeku. "Sepertinya dia ingin menghangatkan diri, anak yang malang itu," kata orang-orang. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, kenapa ya dia terlihat tersenyum bahagia? Tanya beberapa orang lainnya. Tidak ada satupun yang tahu keajaiban indah yang telah ia rasakan malam sebelumnya, atau betapa bahagianya ia saat pergi bersama nenek tercintanya, saat orang-orang yang lain menyambut tahun baru. Itu tadi teman-teman, kisah mengenai gadis kecil penjual korek api. Apabila kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa klik like dan berikan komentar ya. Jangan lupa juga subscribe dan follow Cerita Gantari supaya kalian dapat terus mengikuti kisah-kisah dari Cerita Gantari. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada kisah berikutnya.